Kalau nyanyi jangan bilang karena suaraku nggak terlalu bagus. Jangan disuruh, jangan. Bagus kok. Tiba-tiba nih duitku. Terus aku jadi nggak tahu itu kayak karena dari kecil nggak pernah diajarin tentang uang ya kayak. Tentang uang aku tuh kayak ini gede apa kecil ya? Aku tuh nggak tahu ini tuh gede apa kecil ya? Gitu. Kalau sinetron enakan antagonis, kalau enggak yang jadi ngelucunya. Oh gitu, jadi komedi. Aku, dia deket-deketin aku, dia yang tidur di paha aku dan segalanya. Enak banget. Nah, aku sih biasa aja, maksudnya karena kan dia masih anggap temen ya. Iya, aku anggap temen dan itu aku anggap adek kan. Ya udah, oke, gitu segalanya. Terus mulailah dia ngep karena mungkin aku biarin. Mulailah dia kayak mau ngegrepe-grepe aku, Kak. Oh gitu. Ah, di mana itu? Di lokasi syuting pernah. Mungkin menurut dia itu bercanda yang lucu kali ya. Menurut aku nggak bercanda yang lucu loh. Podcast Fix Mantap, bikin hati tertawa. Podcast Fix Mantap. Hai Sobat Mantap, aduh senangnya sudah menjelang sore tapi saya tetap ceria bertemu dengan Anda semua. Masih bersama Mas Rere di Podcast Fix Mantap. Gak kuku, au. Kamu kenapa ngeliatin aku? Kamu terpesona dengan gayaku? Enggak, aku mau ngikutin jargonnya Kak. Coba diulang coba. Hai guys, aku Katy. Aku lagi di podcast Fix Mantap, gak kuku, au. Ya, hari ini spesial karena hari ini saya kedatangan bintang tamu yang cantiknya nggak habis-habis. Amin ya Allah, amin ya Tuhan. Dan dia seorang artis yang berbakat. Aktingnya perlu perlu diperhatikan. Amin. Ya. Perlu garis bawahi bahwa ini adalah artis berbakat. Tapi kita belum tahu banyak sepak terjangnya. Kita pengen tahu ya. Kita ngobrol-ngobrol. Mau aku sepak beneran? Sepak terjang ya Bu di dunia. Habis itu aku yang jadi hostnya. Oke. Coba sekarang Katy yang jadi hostnya. Hai guys, jangan lupa ya nonton aku di Oke. Iya, coba lagi lanjutin. Ini kita ngomongin apa sih sebenarnya? Enggak apa-apa, kita ngomongin tentang ya udah aku artisnya, coba sekarang. Oke. Halo. Ngobrol sana dong, opening dong. Oh, opening dulu. Kan tadi udah. Ulang. Hai guys, Hai guys, kembali lagi bersama aku Katy Indra di podcast Fix Mantap. Apa sih uger-uger? Kok uger-uger? Gak kuku, au. Kok jadi uger-uger, uget-uget kali Gak kuku, au uger. Dan di sini kita bersama, ya gitu. Susah kan jadi presenter? Enggak, kamu udah punya pengalaman jadi presenter juga? Udah 2 kali. Oke, acara apa? Boleh disebut? Oke. Bersama perempuan sama dulu adalah Kiwi. Apa itu Kiwi? Kiwi itu tentang kayak cewek-cewek nyinyir. Oke. Kalau bersama perempuan? Bersama perempuan adalah education about kayak dunia tentang wanita. Oke. Bersama Bansi belum pernah? Belum. Kita yuk bareng. Nanti kita buat ya. Iya, yuk, ada produser di sana. Jadi kita berdua ngobrol bersama Bansi gitu ya. Tapi berarti kita ngobrolin cowok dong berarti. Iya, pasti everything about laki. Iya, everything about laki. Kakak tuh ngomong-ngomong boleh tahu nggak? Apa sayang? Tipenya kayak gimana? Tipe saya, kok jadi lu ya? Bisa kan jadi hostnya? Tolong jangan lupa ya, udah alir saya. Oke, kita ngobrol-ngobrol dulu seputar karir Katy. Katy adalah seorang aktris berbakat di Indonesia. Amin. Kalau boleh tahu, bagaimana sih perjalanan Katy sampai akhirnya masuk ke dunia entertainment Indonesia? Untungnya sudah berjalan ya waktu itu karena di umur 13 tahun, jadi bukan umur 2 tahun lagi yang merangkak. Oke, jadi umur 13 tahun kamu sudah berkecimpung di dunia akting Indonesia. Kebetulan. Terus tapi emang dari kecil itu sejak aku mulai bisa berjalan, bukan merangkak lagi gitu. Aku itu emang udah menunjukkan, kata mama dan keluargaku, aku memang sudah sangat menunjukkan bakat aku di dunia bidang art gitu doang gitu. Aku suka nyanyi sendiri, joget-joget sendiri, dan bahkan tuh aku nggak takut kayak dilihat sama orang gitu loh. Maksudnya kayak kalau disuruh kayak
coba dong nari yang kayak kemarin, lagu yang kemarin. Dan aku bisa langsung hafal Kak, katanya waktu kecil. Oke. Jadi Aku bisa memang hafal, bakatnya terus, dominan ya? Jadi terus nanti aku yang kayak nari-nari sendiri gitu. Terus dan kayak aku harus naik panggung kayak, naik panggung dong, ayo tunjukin ke kita. Aku pas kecil langsung naik. Oh, itu dari kecil? Iya, jadi aku ada kayak, bukan narsis sih, cuma kayak seneng di situ gitu loh. Terus lama-lama ngegambar, terus ada nyanyi, terus habis itu banyak sih, tapi yang rata-rata berhubungan sama art. Dan awalnya tuh aku bingung kenapa aku bisa kena itu semua ya gitu loh. Maksudnya kayak kenapa aku bisa dapat bakat itu semua ya. Terus pas aku udah mulai gede, berkecimpung di dunia acting dan segalanya, ada tuh sempat aku pindah rumah. Pas aku pindah rumah gitu, aku menemukan buku-buku gitu. Ada buku tuh yang kayak buku musik gitu-gitu. Terus di gitu ada foto-foto papa aku, kakek aku gitu lagi ngedance ternyata. Terus di gitu aku ketemu buku-buku sketsa gitu loh. Gambar-gambar baju dan apa. Dan kebetulan nenek aku juga penjahit. Jadi dia waktu aku masih kecil, semua baju aku dijahitin sama dia. Dijahitin itu sama baju dia. show? Enggak baju show, baju sehari-hari gitu loh. Jadi tiap hari tuh aku cuma mau pakai baju dari nenek aku yang nenek aku buat, karena dia bikinnya yang kayak tule-tule gitu dan segalanya. Baju-baju princess lah ya. Jadi aku nggak pernah mau pakai celana sama sekali waktu kecil. Kamu cewek banget ya. Iya, jadi cewek banget, geli banget karena tiap hari dari kecil dikasih kayak gitu. Terus udah gitu kayak mamaku dari kecil tuh suka foto-foto aku. Gitu loh. Terus gitu kayak di kamar aku tuh disediain satu corner gitu. Itu tuh kayak dibikin studio foto kecil-kecilan, jadi aku nanti tiap hari digantiin baju gitu. Jadi aku baru tahu gitu loh, ternyata mamaku dulu tuh desainer. Iya, jadi itu pas aku buka buku sketsa dan segalanya, aku pikir ini siapa yang desain atau apa? Omaku kali ya. Ternyata pas aku tanya sama omaku, enggak, it's your mom katanya gitu loh. Mami kamu tuh dulu tuh asisten desainer loh sayang, dia bilang kayak gitu. Makanya bisa gambar, makanya tulisan mamaku bagus banget. Jadi gitu. Sebetulnya bakat seni kamu itu turun dari papa atau dari papa kamu? Dua-duanya. Papaku dancer. Papamu dancer? Iya, papaku sempat jadi dancer, kakek aku dancer. Omaku yang dari dari papa itu penyanyi. I see. Jadi emang kental ya darah seninya. Iya. Dan sedangkan mama itu ternyata asisten desainer kan. Dan jadi dia dulu yang bikin pola, dia yang ngegambar apa gitu. Terus nanti kasih desainnya ke si desainernya, di approve apa enggak gitu-gitu. Jadi kayak kenapa aku bisa kayak acting, bisa. Kalau nyanyi jangan bilang karena suaraku nggak terlalu bagus. Jangan suruh. Bagus kok. Tuh bagus kan, baru lalalala aja udah bagus. Iya, abis ini kupingnya langsung pecah kan? Enggak. Terus udah gitu, iya aku bisa abis itu ya aku dulu tuh aku mikirnya tuh kayak enggak, gue nggak pengen jadi artis, gue pengennya jadi desainer gitu. Karena ngegambar tuh wow banget semuanya, maksudnya tetap aja ujungnya jadi artis. Jadi artis, Awal kamu masuk ke dunia artis gimana? Modeling, kamu seorang model? Iya. Catwalk? Enggak, buat foto. Foto model. Awalnya gimana ceritanya bisa sampai? Foto model, nggak majalah pernah nggak ya? Aku udah lupa lagi. Tapi pokoknya dulu tuh model-model baju anak-anak gitu, baju-baju anak remaja gitu. Terus udah gitu kayak aku apa sih? Pokoknya yang dulu kan ada kayak ya kayak itu loh kan, lomba-lomba. Bukan Zalora. Aku boleh sebut gak namanya? I see. Jadi kamu model-model ini ya, baju online, iya, baju-baju online dulu. Jadi kan mereka dulu tuh waktu aku SMP mereka baru mulai platform online buat baju-baju gitu ya, gitu. Itu anak-anak ya, kamu masih ya? Masih anak-anak remaja. Jadi tapi mereka ngegunain aku sama jadi dia ngegunain model remaja sampai model yang dewasa itu buat itunya katalog. Jadi kalau kita mau beli baju kan ada model-modelnya. Nah, aku model katalognya. Itu salah satunya kamu. Iya, salah satunya. Itu awal karir kamu. Iya, dari situ terus deh gitu hunting, aku masuk manajemen model juga gitu. Jadi manajemen model tiba-tiba aku dimasukin sama mama aku. Enggak dimasukin sama mama sih, tapi kayak tiba-tiba ada manajemen dulu model yang lumayan terkenal, aku lupa namanya apa ya. Karena sekarang udah nggak ada.
ternyata dia emang model manajemen model yang kayak Modeling agency lah ya. modeling agency yang sampai udah ada kantornya gitu loh Kak. Yang modelnya tuh ya bisa ngambil dari luar negeri apa dan segalanya. model look. Ya, jadi ya yang model fashion gitu ya. fashion dan Oke. segalanya benar-benar yang high end gitu loh. Jadi mereka minta mereka nawarin aku mau nggak jadi modelnya mereka. Aku bilang of course dong, itu kan Iya. suatu chance yang gede ya. Oke. Aku bilang sama mamaku, aku ditawarin sama ini. Oke, do it, dia bilang katanya gitu. Duit, terus deh gitu akhirnya aku. Maksudnya duit itu dapat job ya, duit gitu ya. Enggak, maksudnya ya, lakukan Oh gitu. oke, kirain ditawarin kok langsung duit. Oke. Waktu itu aku belum mengerti duit ya. Langsung Serius? mama lu bilang duit nih, duit. Waktu itu karena aku cuma hobi, aku tuh gak ngerti duit. Jadi kalau dikasih duit, habis kerja aku cuma yang kayak yeay belanja gitu. Tapi aku gak ngerti kayak gitu loh. Oke. Dan itu nyampe waktu aku syuting sinetron pertama, itu pun aku sampai tetap nggak ngerti. Pokoknya gue syuting doang. Oke. Gue nggak tahu gue dibayar berapa, yang tahu keluarga gue. Oh, oke. Gue syuting. Udah kayak gitu. Oh, yang terima duit mamamu. Papa. Papa. Tapi dibikinin bank buat aku sendiri. Oke. Mereka simpen duitnya buat aku di situ. Oh. Jadi itu aku nggak tahu penghasilan aku berapa, apa semuanya. Tiba-tiba nih duitku. Terus aku jadi nggak tahu, ini kayak karena dari kecil nggak pernah diajarin tentang uang ya Oh, kayak. oke. Tentang uang aku tuh kayak ini gede apa kecil ya? Aku tuh nggak tahu ini tuh gede apa kecil ya. Gitu. Pas udah mulai rada umur 18, 19-an gitu. Kan aku mulai beli mobil itu umur 17 atau 16 ya beli gitu ya. dengan uang sendiri. Iya kan. Karena 17 tahun beli mobil sendiri dari hasil kerja sendiri. Iya. Berarti honornya gede dong ya. Alhamdulillah dan amin, terima kasih Tuhan. Mungkin iya. Iqbal, sekali kontrak berapa ratus juta dia? 500 juta kan Kak? Setengah M kan Kak buat satu film. 17 tahun beli mobil loh guys. Berarti kan duitnya banyak banget. Nah itu dia, dari situ aku baru mengerti namanya uang. Karena di situ kan aku baru, biasa aku cuma beli baju, ini membeli sesuatu yang sampai harganya ratusan gitu loh. Aku baru kayak, oh mahal ya ternyata kayak gitu. Ternyata duit gue mampu ya beli segini gitu loh. Dan kayak awal tadi aku minta papaku kayak, papi beliin mobil dong soalnya Katy kan syuting gini-gini capek tahu kalau naik Grab. Terus kadang-kadang dulu waktu udah ada Grab, ada Grab apa Gojek. taksi gitu. Aku bilang kayak taksi deh, belum ada Grab Apa kan. dulu yang dulu apa namanya? Uber. Oh iya, itu Uber ada. Uber udah ada, tapi kayak jadi orang tuh antara mau pakai taksi kalau nggak Uber kayak gitu. Jadi tapi aku barangnya banyak banget kan. Terus kadang-kadang kan terus dulu di rumahku tuh mobil cuma 2 gitu loh. Jadi kayak tuker-tukeran. Cuman 2 guys ya. Idealnya 5 kan, baru cuman 2. Oke, lanjut. Aku punya adik juga kan. Jadi adikku ada 3 orang. Jadi mobilnya kan dipakai juga sama mama buat nganter ke sekolah. Jadi kamu atau nggak apa. kebagian. Iya, sedangkan satu lagi pakai buat papa gitu loh. Jadi kan ya karena Nggak kebagian. kita keluarga besar itu mobil 2 itu harus ada kayak gitu. Terus kebetulan aku yang kayak nggak mau lagi, maksudnya kayak naik kalau nggak kebagian mobil, aku maunya pakai mobil sendiri dan segalanya. Aku mau minta dibeliin mobil. Dia papaku bilang, kamu tahu nggak harga mobil tuh berapa? Mobil tuh mahal tahu gini. Ya udah beli aja pakai duitku sendiri. Emang kamu yakin bisa dan bla 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 bla. Ya udah bisa, pasti bisa aku beli lah gitu loh. Terus aku lihat, terus baru pas beli aku pikir, oh mahal, oh segini tuh ternyata mahal ya. Aku kayak gitu. Enak ya jadi hidupnya kayak kamu. Nah, siapa sih orang pertama yang membawa kamu ke sinetron? Boleh kita sebut Om Jose Purnomo. Oh, oke. Om Jose Kamu ketemu Purnomo. di mana sama Om Jose? Kebetulan karena aku modeling gitu kan suka Oke. foto-foto juga. Terus waktu itu lagi zamannya itu apa sih yang namanya girl band. Oh, girl band. Oh, Iya. kamu nyanyi juga ya? Dia pengen bikin girl band. Oke. Dia pengen bikin girl band, dia lihat muka aku karena Oh, Jose kan ini sutradara. iya, Kok dia bikin girl band? dia mau bikin girl band untuk shoot filmnya untuk dia juga, filmnya, untuk film dan oke. shoot sinetronnya dia juga. Oke. Terus dia lihat aku karena muka aku Asian dan girl band itu kan
rata-rata kan kita tahu dari dulu kan nggak ada girl band yang kayak dari US, Indonesia gitu-gitu kan nggak terkenal ya. Terkenalnya selalu dari Korea. Iya kan, K-pop ya. Jadi mereka yang nggak, berarti mukanya harus Asian nih biar girl band Indonesia terkenal kayak K-pop kayak gitu loh. Jadi dia ambil aku lah, dia tawarin aku, dia suruh aku datang ke salah satu PH. Terus udah gitu salah satu PH, dan aku tuh nggak tahu kalau ternyata dia sutradara gitu. Aku nggak tahu dia sutradara, nggak tahu apa. Aku cuma tahu dia fotografer gitu. Dan aku tuh emang nggak terlalu tahu dunia waktu itu ya Kak. Masih kecil juga. Masih kecil juga kan. Nggak terlalu tahu dunia. Terus aku mikir, wah aku mau diculik mau apa. Akhirnya aku minta temenku yang rada badannya gede, temenin kayak gitu. Jadi kayak dianggap mungkin jadi bodyguard gitu lah ya. Ya udah akhirnya kita pergi ke PH. Ternyata tuh beneran PH gitu loh. PH-nya lumayan terkenal gitu. Terus kayak gitu aku kan kayak ini PH, I see. Datang casting, terus 2 minggu apa seminggu kemudian dibilang katanya kepilih, langsung syuting. Langsung eksklusif ya. Eksklusif waktu itu, iya sempat eksklusif. Luar biasa. Dan aku tapi waktu itu tidak ngerti Kak, eksklusif apa enggak itu nggak ngerti. Ada kesulitan nggak waktu itu kamu syuting itu? Kan awal-awal belum pernah kan? Sempet kesulitan, aku nangis-nangis karena aku tuh kan nggak ngerti ya, ternyata syuting tuh bisa sampai subuh sampai pagi gitu kan. Namanya kita masih anak kecil gitu. Itu kamu umur berapa? 13-14 tahun. Iya tuh kan kita masih anak kecil. Terus udah gitu kan aku masih sekolah juga kan. Itu kayak udah pulangnya jam 3 jam 4 pagi, harus ke sekolah lagi. Jadi aku nangis. Aku bilang capek, nggak mau. Aku bilang gini nggak bisa. Terus kayak tapi nggak bisa, kamu tuh udah kerja, masalahnya ini kamu kontrak atau apa, nanti kamu denda loh apa lo. Aku nggak ngerti waktu itu. Cuma kayak nggak ngerti apa sih semuanya. Iya kayak gitu. Apa sih, tapi ya udah deh, oke ya tetap jalanin. Akhirnya lama-lama papaku kasihan, papaku mikir kayak ya udah kamu nggak usah sekolah biasa lagi, kamu homeschooling aja, dia bilang gitu. Jadi aku dikasih sekolah khusus, aku dikasih les banyak banget gitu. Ya udah itu yang akhirnya dilakukan. Tapi kadang-kadang juga aku bolos ngeles dan bolos sekolah juga gitu. Enak syuting gitu ya? Bukan enak syuting Kak, karena capek kan kadang-kadang walaupun kita homeschooling itu gak 100% kita di rumah terus loh Kak. Jadi tuh kadang-kadang kita harus datang ke tempatnya juga untuk absen gitu loh. Mungkin sebulan sekali atau apa. Tapi bisa juga datang ke lokasi kan. Iya, kadang-kadang kita yang bawa bahan-bahan sekolah kita ke lokasi. Jadi sebenarnya kayak belajar nyontek gitu. Nah, ada kesulitan nggak selama kamu berkecimpung di dunia sinetron ini? Kan kamu bertemu dengan banyak orang, terus beradu akting dengan orang-orang baru. Ada kesulitannya nggak selama kamu Kesulitannya adalah dengan diri aku sendiri sih Kak. Kenapa? Karena kan gini, aku tuh tipe yang ceria dari kecil. Aku tipe yang ceria dari kecil. Terus udah gitu kan ketika aku 13-14 tahun itu karena aku masih develop yang namanya develop myself and personality kan gitu loh. Jadi di situ kan banyak banget orang yang udah dewasa dengan personality yang berbeda-beda kan gitu loh. Bahkan ada yang ngomongnya kasar, ada yang ngomongnya halus apa gitu. Jadi aku mikir kayak kalau orang ngomong kasar tuh udah biasa. Jadi kalau aku bercanda-bercanda terus aku ada ngomong kasar itu nggak apa-apa, nggak masalah. Sedangkan ternyata mereka nggak suka karena mereka mikir kayak aku masih kecil, aku nggak pantas untuk ngomong kayak gitu. Kayak nggak sopan ya? Iya gitu loh. Terus aku pernah diomelin terus aku nangis. Kenapa? Siapa yang ngomelin? Diomelin sama video ada lagi. Kru lah ya. Iya, ada kru gitu loh. Ada kru sampai aku dikerjain gitu loh. Terus aku baru tahu ternyata dunia acting tuh ada yang dulu ada yang ngerjain, ada dulu kalau kamu dikerjain apa maksudnya? Jadi gambar aku dibikin gelap terus. Tapi karena sisanya aku karena dia nggak suka karena aku ngomong kasar gitu loh. Padahal aku ngomong kasarnya cuma ngomong kayak guk gitu loh. Kayak aku cuma guk gitu. Tapi bukan guk ya Kak, itu bahasa itunya gitu loh. Padahal maksud kamu nggak mengumpat. Enggak, karena aku ngikutin yang lain aja gitu loh. Tapi aku bukan menyalahkan siapapun gitu loh. Cuma mungkin waktu aku kecil itu namanya aku mendengar ada kiri kanan. Dunia seperti ini berarti ngomong hal gitu adalah hal yang biasa gitu loh. Karena lingkungan kamu seperti itu. Iya. Akhirnya kamu ikut-ikutan. Iya. Anjing gitu. Iya benar. Sementara ada yang tersinggung. Dia bilang emang dia anjing enggak kan? Enggak, cuma katanya enggak tersinggung. Dia bilang katanya dia ngerasa
sebagai anak kecil nggak pantas ngomong kayak gitu. Oh, nggak sopan. Iya, nggak sopan. Oh. Terus aku ditegur kan. Terus aku nangis. Aku bilang, aku emang salah apa? Semua aja ngomongnya kayak begitu. Masa aku nggak boleh ngomong begitu? Terus kan aku nangis nggak mau. Ada tuh kan nangis lama banget nggak mau syuting kan. Namanya anak kecil gitu kan. Kayak aku mau apa? Aku mau terus aku harus gimana? Emang nggak boleh ngomong kayak gitu. Pokoknya panjang lah. Aku bilang, aku emang harusnya guys gimana kan? Aku ya namanya anak kecil ngerujuk banget kan, Kak. Terus akhirnya aku didatengin sama DOP, sama sutradara. Kenapa Katy kok nangis? Ya, aku diomelin gara-gara katanya ngomong ini, gini. Terus padahal kan semua orang ngomong. Masa aku nggak boleh ngomong kayak gitu? Terus aku malah nggak ngerti, aku bilang gitu. Jadi itu salah ya kayak gitu-gitu. Jadi aku ngomong ya anak kecil polos gitu ngomong kayak gitu yang kayak terus begitu. Oh emang nggak boleh Katy, kamu nggak boleh ngomong kayak gitu, yang katanya gitu. Nah enggak, ini ngomong harus dijaga ya. Oh iya. Terus kayak ditenang-tenangin baru kayak ayo syuting lagi. Tapi sih lebih situ DOP sama sutradaranya ngomong ke si kru ini. Bahwa itu dia bilang katanya lo nggak boleh gituin dia. Ini tuh dia anak baru. Dia bilang katanya dia tuh kayak ini dia gedein di lokasi, bukan maksudnya dia itu yang kayak tiba-tiba udah tahu kehidupan kita kayak gimana. Dia bilang katanya jadi lu harus ngomong sama dia pelan-pelan, jangan lu gituin. Jadi gituin. Itu salah satu konflik selama kamu syuting. Ada konflik lain nggak yang membuat kamu jadi nggak nyaman atau apa selama kamu syuting? Ada sih beberapa tapi nggak banyak ya Kak ya gitu loh. Dan paling tuh orang-orang kalau konflik aku adalah aku tukang tidur di lokasi. Kamu tukang molor ya? Aku molor kalau di lokasi syuting, gampang banget molornya. Sampai aku diginiin, Katy lo tau nggak? Ini aku udah gede ya Kak ya. Dan itu berapa tahun lalu. Sutradara ngomong gini, kita tuh nungguin lo bangun, katanya nungguin lo bangun. Gak ada yang ngebangunin? Enggak dibangunin, cuma aku tanya. Terus gimana ngapalin ininya, skenarionya kalau? Enggak, aku langsung kayak, aku cuma bilang, bentar, aku yang gitu, minum dulu. Air putih terus gini. Aku baca skenario, scene ini. Jadi aku harus kayak gini gitu. Ya udah ayo tag. Canggih. Untungnya kayak cepet karena udah terbiasa kan. Terus udah gitu, abis ada sutradara satu ngomong gini, Katy lo nggak pernah mikir ya? Lo tidur mulu di lokasi itu bikin kita semua nungguin lo. Susah banget tau gak dibanguninnya. Sampai aku ada yang kayak dibangunin satu kali gitu. Akhirnya ini ada satu kru, tapi aku nggak dendam atau apapun ya, biasa aja. Itu malah jadi memori yang sangat lucu. Jadi tiap kali ketemu sama kru itu, terus orang-orang di syuting itu dia bilang gini, lo kalau mau bangunin Katy harus panggil dia. Dia bilang katanya, kenapa? Lo pikir ya Katy lagi tidur begini, tiba-tiba nanti tangannya ditarik, Katy kan kecil nih, tarik aja sampai naik begitu. Tidak aku bisa kayak gini, hah? Oh lagi, gue udah sadar. ayo. Nah, kalau di sinetron kan kamu seringnya jadi antagonis, bener ya? Enggak juga sih. Enggak juga ya? Seimbang semuanya. Imbang ya? Imbang. Enak mana? Enak jadi antagonis atau protagonis? Sama aja sih Kak, menurutku enaknya duitnya. Duitnya gede mana dari protagonis sama antagonis? Yang penting kan jadi pemeran utama. Yang penting jadi peran utama ya, itu yang menentukan. Satu itu ya. Enggak juga sih Kak. Yang kedua adalah pengalaman mereka lihat kita. Dan kalau acting juga itu kan kadang-kadang kalau lu pemeran utama tapi acting lo masih nggak terlalu bagus gitu, bisa diolah di lokasi gitu kan, bisa diolah di lokasi. Tapi jadi yang penting adalah peran kita apa sama yang namanya kita berpengalaman apa. Itu yang mereka lihat gitu loh. Jadi kalau kita berpengalaman kan kita nggak bikin mereka susah atau apa kan. Jadi actingnya juga nggak apa. Jadi worth it dengan bayarannya kayak gitu. Nah. Kamu di sinetron udah berapa sinetron sekarang? Kayaknya 10 deh. 10 sinetron. Dan itu boom semua ya sinetronnya ya? Enggak semuanya. Cuma 2 nge-booming banget parah. Booming banget. Kalau film? Kalau film ada beberapa tapi belum ada yang nge-booming sih. Belum ada yang nge-booming. Mudah-mudahan ke depan filmnya bom. Amin Tuhan, terima kasih. Amin. Nah, kamu lebih senang peran protagonis atau antagonis? Kalau untuk sinetron enakan antagonis. Kenapa?
kalau sinetron enakan antagonis, kalau enggak yang jadi ngelucunya. Oh gitu, jadi Jadi komedi. Oh, Jadi oke. komedi. Karena kalau protagonis kan udah pasti kita jadi PU ya Iya. kan. Aku udah berapa kali jadi PU, benar-benar yang PU, PU itu apa sih? pemeran utama. Oh, peran utama. Pemeran utama, Oke. bukan pembantu umum, bukan. Kirain pekerjaan umum. Oke. Jadi kalau jadi Antagonis? PPU, kayak antagonis itu kan biasa PPU. Oke. Pemeran pembantu utama Oke. gitu. Kalau jadi yang ngelucu komedi itu kan biasa supporting, Supporting. gitu. Biasa take-nya nggak selama si pemeran utama gitu I loh. see. Sebenarnya walaupun aku nggak apa-apa sih mau jadi pemeran utama juga, aku profesional aja. Cuma Oke. kalau untuk jamnya, aku merasa kayaknya enakan jadi PPU atau jadi supporting gitu. Oke. Karena kadang-kadang pulangnya bisa lebih cepet, itu doang. Kalau capeknya mending capek jadi peran baik-baik atau antagonis? Dua-duanya sama Dua-duanya capek sih, Kak. capek, ya? Sebenarnya kalau dibilang kalau kita jadi pemeran itu nggak secapek jadi kru. Oh, oke. Karena kru datang harus paling awal, Oke. pulang harus paling akhir, ngangkat barang. Terus udah gitu mikirin setnya harus di mana. Sedangkan kita yang cuma harus mikirin skrip, kita harus mikirin kayak apa tugas kita? Tugas kita ya, tugas kita udah pasti acting kan ya. Tapi kayak peran kita apa, kita harus masukin ke dalam jiwa. Ya mungkin kalau kita lebih ke mental kali ya. Kalau kru lebih ke fisik, tenaga ya. Iya, tenaga gitu. Jadi di situ terus kita harus gimana caranya kayak kalau pemeran ya, jangan sampai ada yang ngeganggu. Walaupun ada yang ngeganggu namanya kehidupan lo, jangan sampai itu masuk ke dalam peran lo ataupun jadi kita harus bisa bedain antara kehidupan pribadi sama saat bekerja. Ya gitu. Gitu. Itu kalau di kita sebagai pemeran gitu loh, sebagai pemeran. Okay. Nah, oke. Sekarang tadi kamu sudah bercerita tentang perjalanan karir kamu. Nah, ada selentingan bahwa kamu adalah NPD survivor. Masalah orang-orang tahu NPD nggak? Apa sih NPD itu? Narcissistic Personality Syndrome. Itu tentang apa? Jadi Narcissistic Personality Syndrome itu adalah orang-orang yang merasa dia itu mirip dengan Tuhan. Oke. Jadi menuntut bahwa dirinya itu sosok yang sempurna gitu. Yes. Oke. Gitu. Dan dia netizen kan begitu semua. Enggak, netizen kan maksudnya kayak gini. Netizen kan lebih sempurna mereka dari merasa Tuhan. mereka merasa maha benar. Oh, Tapi kalau NPD itu, gue mau salah nggak salah, gue bener karena gue kayak Tuhan. I see. Kamu pernah mengalami hal itu? Pernah jadi korban. Makanya kenapa aku bilang aku NPD survivor. Oke. Siapa itu? Mantan aku. Oh, kamu pernah pacaran dengan someone? Dengan someone yang dia ternyata NPD. Karena aku belajar psikologi juga ya, Kak. Oh, kamu anak psikologi. Ya kebetulan. Karena aku belajar psikologi itu demi acting aku. Oke. Demi acting aku gitu loh. Demi acting aku, terus tapi lama-lama malah aku jadi kayak selalu kalau ngeliatin orang nih kayak mau ketemu atau apa, mungkin karena insting kali ya, insting kita untuk mempelajari orang gitu, karena kan namanya kita acting kan kita harus mempelajari sebuah karakter kan. Jadi aku ngeliatin semua orang gitu. Oh, gue harus ngambil karakternya ini dicampur jadi satu jadi karakter gue kayak gitu. Jadi aku kebiasaan untuk membaca orang gitu loh. Membaca orang, dan NPD itu salah satu orang yang dia itu jago dan tidak jago untuk menyembunyikan personality dia. Gitu loh. Kalau udah deket banget apalagi sampai jadi pacar, kelihatan banget aslinya kayak gimana. Tapi kalau cuma jadi teman, mau jadi sahabat, nggak bakal tentu kelihatan. Kecuali sampai ada masalah sama mereka. Oke. Siapa sih itu? Nggak sebut lah namanya. Biar artis aja. juga? Enggak artis. Oke. Artis. Dan itu membuat kamu depresi? Depresi Berapa lama banget. kamu berhubungan sama orang NPD itu? Yang pertama aku tahu NPD pertama aku adalah itu 1 tahun. 1 tahun? Iya, dan itu aku stres banget, Kak, karena depresi. Abis dia aku putus, akhirnya bisa putus, tapi aku pikir kau bakal baik-baik aja, tapi ternyata enggak. Aku malah depresi, PTSD, aku sempet BPD juga. PTSD itu apa? PTSD itu kayak trauma.
Oke. trauma. Aku sih PTSD ya, jadi Oke. kompleks gitu. Aku yang kompleks personality, bukan personality. Aku lupa lagi apa. Pokoknya trauma sindrom gitu. Oke. P-nya tuh personality trauma syndrome kalau salah syndrome. Oke. Aku yang kompleks gitu. Aku yang kompleks karena aku nggak boleh syuting. Aku dikunciin di sekarang orangnya udah jadi aktris. Oh, siapa sih? Nggak terkenal. Oh, oke. Tapi udah berkecimpung di sana. Iya. Oke. Jadi aku dikunciin di dalam kamar aku. Biar apa? Gak boleh syuting, gak boleh ketemu sama cowok lain. Ah, ya Allah, sampai Iya. sebegitunya ya. Iya, Terus kamu cantik banget sih. Amin. Ini Jadi, wajar kalau menurut gue sih wajar kalau seorang cowok gak rela gitu. tapi nggak sampai dikunci juga kan, Kak? Gak sampai dikunci juga kan, Kak? Oh, oke. Terus udah gitu kalau ngelawan dipukul. Ngelawan dipukul, terus udah gitu bisa ditendang. Oh ya? Terus udah gitu mobil aku ditabrak Hah? ke tiang. Sampai kayak gitu? Iya, dan itu ada asisten aku dan dia jadi saksinya. Terus ada gitu terus dia kalau lagi marah sama aku dia nggak peduli sama siapapun Oke. gitu. Even di lokasi syuting? Di lokasi enggak, kalau di lokasi dia nggak nunjukin. Oh, oke. Cuma dia duduk diem di mobil aku, nanti dia tungguin nih sampai aku selesai syuting. Habis Oke. itu gue omel-omelin, gue apain, dia bawa mobil aku kayak orang balap. Oke. Jadi terus sampai aku jatuh-jatuh gitu-gitu, sampai nanti kayak kejedot sana sini kayak gitu. Ini tuh dari asisten aku. Terus tempat juga ada teman aku yang lagi hamil juga dibawa sama dia. Terus teman aku langsung kayak, dan teman aku yang kenalin dia ke aku. Sampai teman aku kan bilang, Kat, gue nggak tahu dia kalau dia kayak gitu. I'm so sorry. Gila, gue kaget banget, gue lagi hamil terus gue digituin. Dia kayak gitu, kayak nggak apa, lu tau gak sih tiap hari gue hampir kayak digituin tiap hari. Akhirnya dari situlah aku sempat nggak syuting ada hampir 2 tahun. Aku lebih milih untuk bisnis gitu. Dan untuk memulihkan diriku sendiri. Aku mikir kayaknya gue nggak bisa ketemu banyak orang dulu. Nah, ciri-cirinya gimana tuh kalau misalkan kita ketemu orang ternyata dia NPD, gimana ciri-cirinya? Susah banget, Kak, susah banget. Harus punya relation dulu baru ketahuan. Iya, tapi kalau emang kita mengerti dari cara pandangnya aja tuh kita udah tahu. Kan kadang kalau yang namanya orang lagi PDKT kan manis-manis aja. Gini ya, Kak, gini. NPD itu punya cara pandang mata ke orang tuh berbeda. Oh gitu? Iya, jadi antara Misalkan? dia kelihatan kayak orang psycho atau orang sakit sedikit gitu loh. Oh gitu? Iya. Matanya beda? Matanya beda. Oh oke. Kalau saya ini mata apa? Duitan? Itu sama kayak aku, Kak. Oke. Oh jadi tatapan matanya berbeda? Iya, tatapan matanya beda. Oke. Tatapan matanya beda. Dia tuh bisa ngeliat orang tuh yang kayak kita lihat ada hasrat gitu dia. Tapi hasrat tuh kita nggak tahu apa. Oh oke. Jadi kita kadang-kadang tuh nggak tahu dia tuh sebenarnya tuh hasratnya tuh pengen berteman, suka sama kita, pengen menggunakan kita atau apa. Dan itu dia itu begitu ke cewek ataupun cowok. Dan rata-rata orang NPD itu bisexual. Oh gitu. Mm-mm. Ada kaitannya ke sana ya? Yes. Oh jadi cowokmu bisexual. Dan terakhir aku tahu pas putus ternyata iya. Oh dia main sama Boti juga ternyata. Dia jadi botinya. Dia jadi Botinya. Terus gimana caranya kamu bisa keluar dan dari toxic relationship itu? Karena aku LDR. I see. Iya. Caranya begitu. Iya, karena aku LDR, dia dipaksa untuk LDR. Oke. Dia nangis dan gini ya, Kak, salah satu udah pasti NPD itu suka mukul, udah pasti. Oke, dan kamu sempat dipukuli? Sempet. Dan mereka itu kalau udah kesulut sekali yang namanya emosi, gampang banget langsung bisa marah-marah di lokasi apa semua kelihatan. Tapi nanti dia udah gitu bisa diem, dia bikin lagi yang namanya sebuah personality-nya dia kayak, oh iya gue yang salah, maafin gue, aduh I'm sorry, apa, terus nanti tiba-tiba nangis, iya lagi gitu. Jadi benar-benar dia mainin. Sebenarnya kalau orang NPD yang jago gitu, dia bisa jago acting loh, Kak. Oke. Gitu. Tapi rata-rata NPD itu nggak ngerti untuk acting. Oh. Dan mereka cuma ngertinya kayak apa yang harus gue lakukan di saat itu juga. Oke. Nah terus bagaimana treatment kamu untuk membuat kamu pulih dari trauma yang itu? Aku sempet kayak menghilang dari orang-orang yang aku itu. Aku kayak 2 tahun nggak syuting. Oke. 2 tahun nggak syuting. Itu berat dong.
Itu Kan berat. pekerjaan kamu. Iya, tapi kan untung aku ada tabungan ya kan. Oh, oke. Ada tabungan, ada juga keluarga. Masih di situ juga masih ada Yang mensupport keluarga. kamu 100% ya. Waktu itu masih support 100%. Masih support, waktu itu masih ada papa, jadi masih di support 100%. Gitu. Jadi kayak aku nggak kekurangan apapun, Jadi kayak aku dilarikan ke sebuah apartemen. Oke. Gitu. Jadi yang nggak boleh deh, karena aku dikejar-kejar kan sama si NPD ini. Sampai ke gitu. rumah-rumah. Iya gitu, dicari-cari kan. Oke. Akhirnya aku disembunyikan di satu tempat. Sampai akhirnya udah lost contact sama dia, benar-benar dia nggak bisa cari lagi. Aku ganti nomor, ganti HP semuanya, aku ganti. Sampai nomor keluarganya dia semuanya, keluarga juga cari aku. Aku nggak mau sama sekali. Jadi yang disamperin aku waktu itu cuma orang-orang terdekat doang. Nah terus klien-klien kamu gimana? Kan kamu artis, kliennya banyak. Aku bilang kayak syuting boleh, cuma kayak setahun cuma berapa kali hal gitu. Itu cara kamu. Iya. Jadi aku tetap dapat. Terapi kamu sendiri. Jadi aku biar aku tetap mikir, aku harus tetap, karena aku tetap mau di dunia acting, aku tetap harus ada muncul di kamera gitu loh. Jadi walaupun jarang itu cara aku untuk tetap membuat nama aku tetap ada gitu loh. Tetap eksis di sana, biar orang nggak lupa. Iya, biar orang nggak lupa gitu loh. Terus gimana kamu tahu kalau dia itu Boti? Diceritain sama teman-teman pas dia masuk dunia entertainment. Masuk dunia entertainment, dia ngomongin aku. Oke. Sedangkan aku nggak ngomongin dia. Oke. Aku nggak ngomongin dia, dan aku bahkan nggak tahu dia masuk dunia entertain. Karena aku gini, gue udah cut off lu dari hidup. Aku tuh tipe orang yang kayak, gue udah cut off lu dari hidup gue. Oke. Gue udah nggak mau tahu lagi segalanya tentang lo. Oh. Jadi kayak aku amnesiain aja semuanya. Oke. Gitu. Udah tutup buku gitu ya? Iya. Tapi kok kamu tahu ada berita seperti itu? Karena temen-temennya dia adalah teman-teman aku. Pas dia masuk dunia entertain, dia syuting, dia semua teman-teman aku, sutradaranya teman aku, krunya teman aku gitu. Cerita lama aku, orang casternya itu teman aku, cerita lah sama aku, Kat, dia ngomong gini, lo tuh mantannya si ini ya? Aku kayak, kok tahu? Aku bilang gitu. Gue gak pernah cerita loh sama orang-orang. Iya, dia kemarin cerita, dia ngomong gini. Gila ya, aku bilang gitu. Gue gak pernah cerita tentang. Nah itu dia Kak, NPD itu adalah salah satu ketakutannya dia adalah takut untuk dibongkar aibnya. Jadi sebelum dia membongkar aib orang, dia sebelum dibongkar aibnya, dia membongkar aib orang lain dulu. Kalau orang itu tidak ada aib, dia bikin cerita drama seakan-akan kita ada aib. I see. Nah, setelah kamu punya toxic relationship yang begitu berat ya, ada ketakutan nggak sih untuk menjalin hubungan berikutnya? Ketakutan. Jadi aku tiap kali ketemu cowok, abis itu aku bener-bener aku liatin dulu. Aku yang kayak ya udah, gue nggak mau pakai hati dulu sama lo gitu. Kamu semuanya. Liatin dulu. Dompetnya. Boleh. Mobilnya. Itu udah pasti. Pasti. Karena aku matre. Lo nggak berduit, jangan deketin gue. Lo nggak berduit, jangan deket-deket sama gue. Itu paten ya. Itu kalau mau jadi pacar ya. Tapi kalau mau jadi temen ya nggak apa-apa. Lo nggak berduit, gue nggak peduli. Oh gitu. Gue bisa traktir lo kok, tenang aja. Yang penting lo temenin gue aja kalau gue mau pergi makan gitu. Kalau temen ya. Kalau pacar kagak. Pacar harus dicek, dilihat benar-benar. Bener. Yang pertama jam tangannya, kan salaman tuh. Enggak sih, aku nggak segitu sih Kak. Aku nggak terlalu peduli dengan barang sih. Jadi apa yang kamu lihat saat itu? Aku lihat dulu cara dia mandang orang itu aku lihat. Cara dia memperlakukan orang-orang itu aku lihat. Apalagi kalau waiters ya. Itu NPD itu kalau ke waiters itu Kak sangat-sangat yang namanya jahat. Jadi dia ngerasa kalau orang di bawah dia, waiters itu, aku bukan bilang waiters itu di bawah kita, tidak. Tapi kan maksudnya dia menganggap pekerjaan waiters itu di bawah mereka gitu kan. Gitu. Jadi ke bawah nginjek. Iya, ke bawah tuh nginjek. Tapi kalau ke atas dia jilat-jilat. I see. Oh, itu namanya NPD. Kayak gitu ya ciri-cirinya. Paham. Dan saya pernah berteman dengan orang seperti itu dan memang benar kasusnya diambil. Dan mereka itu punya banyak banget yang namanya mysterious things yang kayak mereka jaga biar nggak ketahuan di luar, tapi tetap akan ketahuan ujung-ujungnya. Karena mereka tuh nggak pinter untuk menyimpan rahasia itu. I see. Mereka tuh akan kayak contohnya gini aja ya Kak.
Gue harap orang-orang NPD nggak nonton nih, biar tetep bego-bego aja loh. Kayak gitu. Salah satunya adalah dia akan misalnya ngomong gini kayak, iya, cewek itu kan naksir gue, hahaha. Terus nanti udah gitu, cewek itu kan naksir gue, ngejar-ngejar gue tuh, gara-gara gue berduit atau apalah gitu-gitu. Ngomong itu ya 1 jam sebelumnya. Nanti next jamnya kayak gini, iya dia kenapa ya ninggalin gue? Kamu jangan ngomong deh sama dia, nanti ini gini. Kayak si Anjrit. Jadi kayak 2 kepribadian ya. Kadang-kadang gitu. kayak misalnya kalau udah ketakutan dari awal dia bilang gini, itu Katy ya, demi apapun gue takut banget sama dia, tuh tau nggak, dia pernah ngapain gue, dia pernah gini gue ada apa gitu. Kan jadi orang-orang kayak, hah, kalau tiba-tiba jadi ngomongin Katy ada apa sih? Jadi nanti orang nanya, lu ada masalah apa sama dia, lu ada gini ya? Dia ngomongin gue, aku cuma kayak gitu. Emang udah tadi lihat gue udah ngomongin dia dan gue nyapa dia? Aku bisa kayak gitu, aku gitu. Enggak sih Kat, iya, ya udah lu pikir aja sendiri. Emang terus gue peduli? Bener nggak menurut lo? Lo nilainya sendiri. Aku selalu ngomong kayak gitu. Oke. Nah, Katy, kemarin kan sempet tuh ngeliat story Instagram kamu. Biasanya aku sebelum ngobrol di sini pasti aku akan cek aja. Ini kamu stalker aku. Ya kan mau ngulik. Ya aku udah biasa sih stalkerin, cuman baru pertama kali aja ada yang kayak ngaku gitu. Ya lebih baik ngaku kan. Oke. So cantik nih. Di Instagram itu kamu sempet bercerita tentang, wah gue lagi ngalamin kejadian nih. Enggak, aku nggak cerita. Pokoknya story kamu tuh aku habis makan, terus aku bilang hidupku berat banget. Nah itu soal gimana? Enggak, itu makan di tempat lain kan? Di tempat lain. Iya, makan di tempat lain. Cuma terus udah gitu ada salah satu temen aku gitu nanya-nanya kayak ngisengin aku. Kenapa sih berat banget hidupnya? Ada apa sih? Kayak gitu loh. Terus emang aku melakukan kompetisi jadi gitu loh. Kompetisi apa itu? Jangan sebut lah Kak, udah jangan. Oh gitu, jangan dari sebuah kompetisi. Aku dari kompetisi, terus kita melakukan after party kan habis di kompetisi. Oh jadi habis kompetisi ada after party, ya, kita after party lah. Ya, anak-anak muda. Minum-minum cantik. Iya. Minum-minum tipsi-tipsi. Iya ya, tipsi-tipsi mungkin lah ya. Pokoknya yang penting have fun gitu. Aku have fun. Terus tiba-tiba ada seseorang yang aku pikir kayaknya juga dia NPD. Makanya aku menjauh dari dia. Oh gitu? Iya. Bagaimana kamu tahu dia NPD? Karena pernah gitu aku nggak tahu dia deketin aku apa enggak. Cuma aku nggak tahu dia deketin aku apa enggak. Cuma memang sempet caper, chat terus. Caper itu apa? Cari perhatian ya? Cari perhatian, bener. Caper gitu, deketin aku, tapi aku nggak tahu tujuan itu apa gitu loh, mungkin pansos atau apa. Sedangkan guys, udah deh lu nggak bisa pansosin gue aja memansoskan diri gue sendiri. Terus aku nggak tahu dia mau pansos atau apa, aku nggak ngerti lah pokoknya intinya. Terus dia cek background aku kayak gimana, cuma kan aku nggak suka cek background ya. Jadi kalau tiap kali ditanyain soal materi atau apa, aku jawabnya cuma yang kayak gini. Dan NPD itu peduli banget sama materi loh Kak. Oh gitu. Maksudnya materi gitu ya? Bukan. Jadi kalau mereka berduit, mereka kan bangga kalau punya pasangan yang berduit juga. I see. Kalau mereka mau kondo atau mereka mau mendo, mereka akan berusaha. Momendo itu apa sih? Kalau mau kondo gue tahu, momendo apa? Ceweknya. Oh, ceweknya. Maunya itu modal. Oh, oke. Doang. Oh, oke. Oh, modal Mei doang. Oh, oke. Itu bahasa gue lagi. Jadi cuma modal Mei. Kalau mau kondo, modal komodo doang. Oh, modal koko doang. Oh, oke. Oh, Koko dan Mei doang. Oh, oke, paham. Ya maklum ya, kamu berbicara sama generasi ini jadul. Jadul tuh gimana Kak? Aku juga milenial. Ya zaman company dulu, zaman company dulu. Oke, terus. Jadi ya kalau mereka cuma modal-modal Mei dan Moko gitu, istilahnya mereka akan sangat bangga kalau seandainya mereka itu punya pasangan yang dan mengharuskan pasangannya harus bayarin mereka. I see. Tapi kalau seandainya mereka punya duit gitu, mereka
akan menunjukkan ke orang-orang, nih gue kasih pasangan gue ini. Jadi lo semua harus yang namanya muja gue, karena gue akan kasih lo juga seperti gue kasih pacar gue. Cuma ya, terus dia akan, tapi di belakang dia akan abuse pacarnya, di depan orang dia keluarin duit, biar orang enggak kok, dia aja traktir kita kayak gini, dia aja beliin gua kayak gini, apa ini itu. Padahal di belakang iya ceweknya juga dibeliin, cuma ditendang lah, dicekek segalanya gitu. Kalau ada lagi tidur dimarah-marahin apa, itu bisa kayak gitu. Itu cirinya. Itu nggak ciri Kak, itu memang sifatnya seperti itu. Nah, kamu mengindikasi bahwa dia seperti itu. Karena mantannya bilang. Oke. Nah, kasusnya gimana? Jadi awalnya itu aku berkasus sama dia, yaitu dia mungkin caper. Terus dia cek background aku. Aku nggak terlalu terbuka. Aku memang nggak mau terlalu terbuka soal privasi aku ya kayak. Apalagi soal keluarga gitu. Itu kan privasi banget ya. Jadi aku nggak mau gitu loh. Aku nggak gitu. Pokoknya aku nggak mau dibongkar-bongkar lah keluarga aku kalau yang bukan sama orang dekat kayak gitu loh. Jadi bukan halayak inilah, bukan santapan publik lah untuk keluargamu. Jadi aku nggak mau nih kalau misalnya aku bermasalah atau apa itu jadi viral, keluarga aku dikejar-kejar gitu. Aku nggak mau. Jadi aku melindungi mereka. Ya karena mereka kan nggak berkecimpung di dunia entertain, masa harus ikut-ikutan? Udah lah, kalau gue aja gitu loh. Gitu. Jadi itu yang aku jaga gitu lah ya. Aku juga menjaga pacar aku gitu, misalnya kalau aku punya pacar atau apa gitu, biasa pasti aku sembunyiin juga dulu gitu loh. Tapi kalau orang-orang lihat aku sama pacarku terus ngomong kayak, Kak ini pacarnya atau enggak ya, aku gak bakal balas, aku gak kasih tahu gitu. Ya lu pikir aja sendiri deh, udah kayak gitu. Cuma ya teman-teman, orang-orang terdekat mungkin lokasi syuting pasti tahu kayak gitu. Cuma aku gak bakal kayak ngomong di sosial media. Gak bakal spill dia balik ini cowok gue gitu enggak ya. Nah terus itu dari kejadian itu apa yang kamu alami? Iya, jadi ternyata dia deketin aku, habis itu sahabat aku itu adalah temen dekatnya, bukan sahabat tapi temen dekat ternyata. Mereka satu circle. Jadi kita ternyata satu circle. Jadi aku sama si orang ini yang kemarin aku hampir jadi aku bermasalah sama dia nggak cuma sekali Kak. Dan dia yang datengin aku duluan selalu. Masalahnya apa? Dia katanya orang-orang sih dia dendam sama aku dan memang takut aibnya kebuka sama aku karena kejadian yang pertama. Jadi dia kejadian pertama ya, itu dia caper sama aku, dia deket-deketin aku, dia yang tidur di paha aku dan segalanya. Enak banget. Nah, aku sih biasa aja maksudnya karena kan dia masih anggap temen ya. Iya, aku anggap temen dan itu aku anggap adek kan. Ya udah gitu segalanya. Terus mulailah dia ngep karena mungkin aku biarin. Mulailah dia kayak mau ngegrepe-grepe aku Kak. Oh gitu. Di mana itu? Di lokasi syuting pernah. Di lokasi syuting? Dia udah tiduran di pahamu. Dan kan kalau di lokasi semua jadi keluarga ya. Kadang gue juga gitu kalau capek, aku bobok sini sama siapa aja gitu. Artis yang ada di situ karena kita deket kan. Tapi ternyata mau lebih dari itu. Dia berusaha. Dia berusaha. Dia apa bilang yang dilakukan? Nyentuh dada aku. Terus tarik rok aku, masukin tangannya ke rok aku, sampai aku, dan itu lagi tag, aku pegang tangannya, aku sampai diem nggak aku gitu, dan aku pakai clip on. Jadi aku mungkin maksudnya bercanda. Mungkin menurut dia itu bercanda yang lucu kali ya. Menurut aku nggak bercanda yang lucu loh. Itu pelecehan loh menurut aku. Ya? Iya, itu pelecehan. Jelasin ke dia. Aku ngomong nggak boleh kayak gitu, itu namanya pelecehan segalanya. Dan akhirnya terus aku cerita sama sahabat aku. Udah pasti dong, kita sahabat cerita dong. Ternyata sahabat aku itu pacarnya temenan sama dia. Terus jadi kenal juga sama ceweknya. Dan dia nggak pernah posting soal ceweknya sama sekali. Dia selalu bilang sama aku ke orang-orang dia single. Dan untungnya aku punya banyak bukti dan orang-orang lokasi juga bukti di situ. Ngomonglah semuanya di situ. Ceweknya samperin aku. Aku kan lagi di kosnya teman aku gitu kan. Ngobrol-ngobrol tiba-tiba ceweknya datang sek gitu. Aku kan kayak, oh hai, aku pikir kan teman ini. Terus bilang, kamu Katy ya? Iya. Bisa ngobrol nggak? Gitu. Oh oke, boleh. Kayak iya, terus dia memperkenalkan diri dia, aku gak usah sebut namanya, memperkenalkan diri, aku pacarnya si ini. Aku yang kayak, hah? Pacar? Kakak beneran pacarnya dia? Aku kayak gitu, beneran pacarnya dia? Iya, udah pacaran berapa lama? Udah 9 bulan. Terus dia bilang, sahabat aku bilang gini, iya jadi pas gue pacaran sama si ini, dia juga pacaran sama si ini, bilang gitu. Nih mereka habis pulang dari Jogja, gitu. Abis, iya, aku
Terus orang, iya sih dia ada chat aku, dia bilang katanya dia mau ke Jogja, dia bilang gitu. Tapi buat samperin keluarganya, iya kita memang samperin keluarganya, kita lagi bikin apa gitu, acara apa, aku lupa lah apa itu. Terus dia tunjukin foto-fotonya nih, lihat, kamu lihat, aku di acara keluarganya dia. Terus dia kasih lihat, nih aku sama dia di apartemen aku, kita lagi ada foto yang kayak lagi di lemari terus di kasur begini gitu. Terus yang kayak peluk-pelukan segalanya, ya namanya pacaran ya kayak. Terus kayak aku yang kayak Oke. Terus dia tanya, boleh nggak aku lihat chat kamu? Silakan, aku bilang gitu. Aku kasih HP aku. Lihat aja, nggak apa-apa. Aku istilahnya kamu dilabrak ini ya. Itu termasuk labrakan nggak sih? Enggak sih, tapi kalau labrak itu kan kasar ya kak. Gitu. Labrak secara halus lah. Ini bukan labrak sih. Menurut aku dia adalah apa sih? Kalau aku diadili tapi dengan cara yang diintrospeksi lah. Bukan diintrospeksi yang lain, apa? Diinvestigasi. Apa sih kata-katanya? Ya gitulah ya pokoknya diinvestigasi lah itulah. Dia pengen tahu gitu loh dalam apa. Terus aku diinterogasi. Interogasi. Ya Allah, guys. Ngomong doang, gue susah banget. Jadi kamu diinterogasi sama pacarnya. Iya, aku diinterogasi. Sekarang jadi mantan. Dan jadi teman aku. Nah terus apa ada hubungannya 2 mantan sama dia yang jadian itu. Jadi teman kejadian itu apa hubungannya? Jadi ketahuan lah segalanya yang ternyata selama ini dia suka lakukan di lokasi itu apa. Gitu. Dari situ membuat dia dendam sama kamu. Dia akhirnya dendam sama. Terus yang di kasus terakhir apa? Kamu diapain? Aku tuh lagi masuk kamar mandi. Aku lagi masuk kamar mandi. Terus tiba-tiba pas aku masuk kamar mandi itu, jadi ini tuh kamar mandi ya kak. Itu di lokasi syuting? Enggak, di lokasi kompetisi. Di lokasi kompetisi. Ini kamar mandi, ini ada wastafel, ini ada bilik-bilik toilet. Aku masuk ke salah satu bilik toilet gitu loh. Toilet cewek kan? Iya udah pasti dong kak. Kalau cowok gini dong. Lu berdiri dong. Iya, nanti kalau jongkok di lantainya jorok. Terus? Nah, pokoknya aku gitu, so keluar dari kamar mandi, aku cuci tangan, ada cewek di samping aku. Bukan setan ya. Bukan yang tiba-tiba gitu enggak. Terus dia ngeliatin aku senyum. Aku senyum juga. Cuci tangan terus dia gini. Dia tanya, "Kamu kenal si ini enggak?" Aku bilang, "Oh, kenal." Aku bilang kayak gitu. "Kenapa?" Aku bilang gitu. "Enggak apa-apa, kamu sama dia tuh ada apa ya?" "Oh, enggak, cuma pernah ada masalah. Jadi kenapa? Makanya aku sama dia enggak salah sapaan." Oh, gitu. Terus dia bilang gini, "Kakak ingat aku enggak?" Gitu. Cewek itu ya. "Kakak ingat aku nggak?" Gue disuruh segitu banyak orang habis dari kompetisi yang hampir 100 orang itu, gue disuruh ingat dia. Gimana caranya ingat? Lu siapa gitu lah. Ya, gue ingetnya emang teman-teman deket gue aja gitu loh, yang kayak emang udah sering main. Kan dia bilang begitu, berarti kan aku baru ketemu sama dia mungkin sekali atau 2 kali gitu ya. Tapi kalau 2 kali pasti aku ingat gitu mungkin. Aku bilang, "Hah? Maksudnya inget gimana ya?" Aku bilang, "Aku tuh yang ini, yang casting sama kamu di sini. Emang iya?" Aku mikir gitu. Aduh, masa gue casting temen banyak lagi. Ketemu orang juga banyak. Jadi inget gimana ya? Aku bilang, aduh aku gak inget. Terus gimana ya? Terus aku bilang, "Oh ya udah, nama kamu siapa?" Aku bilang gitu. "Kita kenalan dulu, kita ngobrol, kita belum kenalan." Aku bilang gitu. Disebutlah namanya dia. Terus aku lagi, "Nama kamu gak asing. Kamu pacarnya si ini ya?" Tapi bukan orang yang aku sebut, bukan orang itu, bukan NP, bukan si dia, bukan yang cowok yang aku pikirin NPD ini gitu loh. Adalah temen aku yang lain. Kita sebut aja si B ya. Nah, si yang NPD ini A. Aku bilang, "Kamu tuh yang pernah deket sama si enggak, kamu tuh yang pernah deket sama si B ya, yang pernah jalan sama si ini." Bukan, dia bilang gitu. "Aku sama B itu cuma temenan, pernah syuting bareng." "Oh gitu, aku soalnya lumayan dekat sama si B, dia kalau ada apa-apa suka cerita loh sama aku." Aku bilang kayak gitu. Tapi sekarang aku lagi nggak kontekan sama dia, bilang gitu. Terus tiba-tiba si A yang ini masuk kamar mandi cewek sambil dipegangin sama orang gitu, pegangin sama orang, terus dia teriak-teriak, sambil mukanya marah banget. Marah kenapa? Nah itu dia, aku nggak tahu. Aku nggak tahu. Terus aku lanjut cuci tangan dong. Aku lanjut cuci tangan gitu kan. Terus tiba-tiba ceweknya bilang, udah. Terus aku yang kayak,
apa sih? Nggak Ada ngerti. apa? Iya, Nggak jelas. nggak jelas, nggak Oke. jelas. Terus pas Oke. aku keluar, aku kan udah lama kan, orang cuci tangan, keringin tangan dulu. Pas aku keluar, aku baru kayak gini. Dia teriak-teriak, Kathy tuh ngomongin gue di dalam kamar mandi. Gue yakin banget Kathy ngomongin gue di dalam kamar mandi. Bla 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 gitu. Terus ya aku samperin. Ngomongin lo apa? Ngomongin apa? Ayo ngomongin lo Oke. apa? Bilang gitu. Dia bilang, diam nggak lo? Kayak gitu. Dia Oh, oke. terus sampai yang kayak mau gini-gini kayak, ya gimana sih kak? NPD kasarnya keluar kayak gimana Oke. sih kayak gitu kan? Main tangan kan, mulai main tangan Mau kan? mukul lah ya. Mau mukul lah ya. Oke. Udah gini-gini dan itu saksinya banyak ya, bukan cuma saksinya banyak banget. Terus udah gitu, udah gini dia, tapi dipegangin sama orang-orang. Terus aku kayak gini, apa yang gitu. Apa? Lu mau gue diem apa? Lu mau gue ngomongin apa? Oke. Kalau mau diomongin, ayo gue omongin. Aku bilang kayak gitu kan. Diem nggak lo? Terus udah gitu, apa? Orang lagi ngomongin casting sama ngomongin si ini, kenapa lo udah masalah? Ngomong, aku bilang gitu. Terus akhirnya aku ditarik gitu, karena aku udah kesel, lumayan kesel kan, Kak. Aku ambil gelas. Oke. Aku ambil gelas, tadi mau kelempar kan, aku Oke. mikirnya. Cuma aku mikirnya enggak. Terus pas aku udah ambil gelas, aku lihat sini, ada yang videoin. Oke, temen dia. Temennya Dia itu artis juga. Oh, oke. Aku nggak tahu itu lawan main kamu. pernah jadi lawan main. Oh, oke. Itu yang bermasalah sama aku, yang ceweknya samperin aku. Oh, oke. Itu. Yang kedua itu sih rada nggak jelas ya kayak. Oke. Itu yang kedua rada nggak jelas, cuma datang tiba-tiba kayak, Kat, lu kalau mau viralin gue viralin aja. Aku lagi joget teman-teman. Iya, Oke. lagi joget teman-teman, temen-temenku gini. Dia kenapa sih kayak gitu, kayak Oke. nggak tahu kenapa. Aku cuma bilang, oke sip kayak gitu. Terus kita pergi kayak, dia kenapa sih? Enggak, emang dia kemarin tuh ada masalah, aku cerita kayak gitu sama dia. Terus oke. udah gitu ya, abis itu nggak tahu deh kenapa dia kayak gitu. Kalau sedangkan aku kan merasa kayak kalau masalahnya udah lewat gitu, udah berbulan-bulan lamanya gitu, saya aja. Dia nggak mau saya sama aku kan ke dia kan, hai, aku bilang gitu. Karena ada teman-teman syutingku juga di situ. Oke. Hai gitu semuanya, aku hai ke semuanya. Hai, aku juga ke dia gitu. Terus sih cuman kayak gitu-gitu. Aku kayak, Ya sudah lah ya. kenapa lu? Enggak sih, aku udah melakukan sesuatu sih Kak. Aku gini, kenapa lo? Aku gituin. Oke. Aku gini, kenapa lo? Terus dia kayak, lihat tuh, dia main tangan sama gue. Kayak gitu. Padahal cuma diginiin Kak. Drama ya. Iya, cuma muka kita cewek ke cowok cuma yang kayak, kenapa lo kayak gitu? Kita ke ceweknya juga kayak gitu kan, kenapa lo kayak gitu? Kayak aku cuma kayak, apaan sih, nggak jelas aku kayak gitu. Terus ya udah, terus dia bilang, temen-temenku nanya, kenapa dia bilang gitu? Nggak tahu, lu tanya aja sama dia. Terus dia tanya sama dia, terus katanya, lu masih follow Instagram kan? Enggak tuh, dia blok gue. Lu tanya dia sama dia, kenapa dia blok lo? Tanya nih, aku gitu. Tanya aja, kenapa lu blok gue? Aku gitu, lihat dia, ini lucu nih. Sampai ngeces ya. Karena ini lucu banget ya, karena ini lucu banget. Kita lagi duduk begini gini. Kenapa lu blok gua? Dia sambil pegang minuman dia begini. Terus dia dekat. Oh, nggak penting Kat hidup gua. Oke. Terus aku sambil megang gini kayak nonton lagi. Oke, aku cuma kayak gitu. Lucu kan Kak? Maksudnya Iya. kayak enggak, kalau saat itu aku inget itu lucu banget. Kayak tiba-tiba kayak dengan sesombongnya itu kayak, oh, nggak penting Kat hidup gua. Udah deh kan, aku nih kayak, oke sip. Aku sip kan, oke sip. Terus datang lagi, lu nggak penting Kat hidup gua. Terus teman-temanku yang kayak ngeliat kayak, dia kenapa sih? Kayak gitu. Nah, oke, Kathy. Sekarang punya project terbaru, film. Ada? Ada. Apa judulnya? Ada Alas Roban. Alas Roban. Terus apa lagi ya? Berapa film sih yang udah kamu jalanin syutingnya? Ada 3. Ada 3, apa aja tuh? Alas Roban, Cinta Terendah, Senyum Manis? Senyum Manis. Ya, itu baru tayang. Oh, udah tayang? Udah tayang. Oh, oke. Tentang apa itu filmnya? Anies Baswedan. Tentang Pak Anies. Maksudnya itu biografinya Pak Anies atau bagaimana? Iya, biografi ketika dia muda. Oh, oke. Kamu berperan jadi apa di situ? Ferry Farhati. Istri Iya, dari... orang yang begini tiba-tiba jadi kalem. Oh, oke. Punten. Sekarang lagi tayang? Hah? Sekarang lagi tayang? Udah enggak, Juni udah kemarin. turun, Juni kemarin. Iya, ini kan di Juli kan? Oh, ini udah Juli ya? Awal Bisa Juni ditonton di mana selain di bioskop? Netflix mungkin?
Nggak tahu ya, aku belum tanya. Oh, belum tanya. Oke. Aku belum tanya. Pasti nanti sebentar lagi akan ini Mungkin ya. Pengalaman apa di film itu? Kamu Apanya? bisa ngebawa ini itu pengalamannya bagaimana? Yang bisa kamu ceritakan, share ke semua teman sendiri. Jujur nggak ada. Kamu ngejalanin aja gitu aja, nggak ada pengalaman seru atau apa? Cuma lucunya sih pas premiernya doang sih, kayak teman-temanku sampai ketawa semua, kayak sampai kayak ngata-ngatain aku, gila Kat, gua nggak tahu lagi lo bisa acting segitu actingnya. Dia bilang, kata gue nggak nyangka lo bisa acting kayak gitu. Tantangannya apa memerankan seorang Harus kalem banget kan? kalem banget. Kalem banget. Jadi berbeda banget dengan Berbeda karakter banget kamu dengan aku yang sekarang. kayak gini. Aku orang vokal banget parah gitu Oh, kan. oke. Nah aku kalau nggak suka sesuatu aku ngomongin. Yang jadi Pak Anies siapa? Fat Hydra namanya. Oh, oke. Kebetulan dulu satu manajemen juga, Oke. abis itu pisah manajemen, tapi ketemu di situ. Di situ lagi. Tapi sampai sekarang juga masih main. Oh, sampai main. Nah, sekarang masih ada 2 lagi yang belum tayang. 2 lagi yang belum tayang. Oh, tapi udah selesai syutingnya. Udah selesai syuting. Oh, apa tadi judulnya? Alas Roban. Itu tentang apa? Horor. Horor. Oh, oke. Kamu Oke. jadi apa? Nggak jadi Aku kunti, jadi kan? jangan salah Kak, aku jadi ratu setannya di Alas sumpah Roban. lo. Oh, bakal seru nih. Ada Ratu Setan. Ratu Setan cantik kan? Cantik. Jadi aku udah cantik ada seremnya. Oh, gitu. Jadi aku yang menguasai semua hutannya gitu ceritanya. Oke. Premier kapan? Masih belum tahu karena belum tahu tayangnya kapan. Oke, satu lagi apa? Cinta Terendah Oh, itu tentang? tentang pelakor. Oh, kamu jadi pelakornya. Iya, pemeran utama. Puas ya. Pengalamannya gimana jadi seorang pelakor? Iya, biasa aja sih Kak, karena kan itu cuma Itu di pendalaman film. peran ya. Cuma di film dan juga maksudnya kayak Kalau di dunia nyata ada kepikiran nggak sih kalau tiba-tiba kamu mengalami kejadian kamu sebagai seorang pelakor gitu? kalau seandainya dunia nyata aku menjadi seorang pelakor, Mau nggak sih? lihat dulu Kak. Oh, oke. Siapa? Dompetnya setebal apa dan siapa? Sampai rela jadi pelakor gitu ya? Iya, dompetnya setebal apa dan siapa? Kalau misalnya dompetnya tidak ada memberikan aku keuntungan, untuk apa aku jadi pelakor? Goblok kan namanya, iya nggak Kak? Oh, oke. Bener kan? At least lah kalau mau jadi pelakor ya dapat rumah lah, dapat mobil lah gitu ya, nggak usah mobil mahal-mahal, BMW X1 aja nggak apa-apa. Ais mampus. Gitu. Ya sebulan 200 juta, 300 juta nggak apa-apa Fine lah ya. Jadi pelakor Iya. it's okay, dicap Terus, bagaimana it's iya, okay bener, gitu ya. Pacaran cuma 5 bulan, 6 bulan juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting Yang setiap penting bulan dapat segalanya. Iya. Rumah 5 kamar. Ya, anjir. Ya mobil BMW X1 satu, 300 juta sebulan. Tinggalnya di kawasan mana gitu Iya. ya. Nggak usah harus kawasan elit, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting udah ada rumah atas nama aku 5 kamar, udah aman, udah fine. Oke, mobil udah fine. Mobil ya. udah fine deh semuanya. terjamin 300 semuanya. juta per bulan dari kalau 6 bulan udah berapa M? Ah, iya. Nah, gitu. Habis itu mau viral ya udah viral aja, nggak Viral apa-apa. aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh, oke. Kalau di Konoha ini lo mau viral, lo mau jadi apapun juga nama lo belum tentu, bukan nama lo bakal turun, malah kadang-kadang dipakai jadi lebih. Lebih ada yang itu yang bilang saya bukan ani-ani. Ani-ani no, simpenan yes. Viral deh ya. Jadi artis ya kan? Oke. Apa bedanya? Kathy, asik banget ngobrol sama kamu dari cerita A sampai Z. Nah, sekarang aku punya 7 pertanyaan. Oke. Kamu harus menjawabnya dengan cepat, ya, spontan. Tunggu dulu Kak, takutnya di lemot. Sinetron, FTV atau film? Buat sekarang sinetron dan film. Antagonis atau protagonis? Antagonis. Syuting di tempat angker atau syuting di hutan? Hutan tuh angker juga nggak sih? Orang hutan juga angker, sama aja. Beda atuh. Kalau angker tuh kuburan gitu. Kalau hutan itu mencekam gitu, beda. Sama aja menurut Oh, aku. sama aja ya. Banyak pocongnya juga ya. Tetap aja. Tiba-tiba ada yang lewat-lewat di atas pohon Itu gitu. monyet. Kalau di hutan kalau ada yang lewat itu monyet. Ada yang terbang gitu pakai baju putih gitu kan di atas pohon. Sama aja. Sama aja ya. Sama aja. Tanpa sosmed atau tanpa make up? Tanpa make up. Idealis atau realistis? Realistis. Jujur tapi banyak haters atau bohong tapi banyak fans? Jujur tapi banyak haters. Liburan ke luar negeri atau liburan di dalam negeri? Itu susah banget lagi. Waduh. Sama asiknya sih ya. Iya sama asiknya. Kan aku suka makan ya. Jadi kayak
dalam negeri luar negeri aku bakal happy aja, jadi nggak bisa gimana karena aku yang tujuan aku liburan adalah kadang-kadang untuk makan. Menikmati makanan. Iya. Makanan Indonesia atau makanan luar? Dua-duanya aku suka dan kebetulan aku orangnya bukan pemilih makanan. Gitu. Bukan picky eater. Bukan picky eater sih ya. Aku bukan picky eater, jadi aku bisa makan apapun. Makan apa aja. Karet ban juga bisa ya dimakan ya. Kalau sana itu bisa makan, aku makan. Sumpah. Oke. Kalau ini bangku bisa dimakan, aku makan. Kita kupas satu-satu. Sinetron, FTV atau film? Tadi bilangnya. Aku sinetron sama film. Kenapa? Sinetron itu aku suka cara kerjanya karena uangnya juga gitu. Dan itu tiap hari kan. Jadi aku merasa produktif gitu loh. Kalau film itu mendalami karakter. Aku suka sesuatu yang mendalami karakter. Jadi kayak kita bisa tahu kemampuan acting kita di mana gitu ya. Oh gitu. Antagonis atau protagonis? Antagonis. Oke, kenapa? Karena gini, dulu aku tuh pernah sebelum sampai aku belajar yang acting yang sampai wow banget, pernah dibilang itu, Katy, acting kamu tuh bagus actingnya. Bibitnya tuh kelihatan sekali, kamu tuh ada bisa acting seperti ini. Cuma kamu belum bisa membedakan yang kalau sedih karena dikecewakan seperti apa, sedih marah tuh kayak apa, marah tuh karena marah kecewa gimana gitu-gitu. Itu harus actingnya beda-beda dan itu harus bicara dari mata. Dari situlah kenapa aku makanya belajar psikologi kayak gitu. Jadi dan aku suka kenapa di film adalah itu. Jadi orang ketika ngelihat kita gitu, dia tuh tahu, oh lu marah atau lu nangis itu karena apa gitu loh. Kecewa kah? Karena lu emang marah karena marah. Atau karena sakit. Karena sakit, itu beda-beda ya? Iya, karena mungkin kayak lu kesepian. Ada kan orang nangis gara-gara kesepian kan Kak? Ada orang ngerasa, ada yang nangis orang karena seneng juga ada. Iya, nangis karena seneng juga ada. Marah kan juga kayak gitu ya, ekspresinya beda-beda. Ada yang marah karena udah dipendam dari lama gitu. Dan kadang-kadang kalau marah dipendam dari lama tuh bisa sampai nangis. Ada yang marah dipendam dari lama tuh jadi kayak gila gitu loh istilahnya kan. Iya kan? Terus udah gitu ada yang marah emang dia marah sesaat doang, terus ada gitu kayak udah dianggap bercanda kayak gitu segalanya. Dia ada yang marah itu dia marah melecehkan gitu-gitu. Ada yang juga marah karena dia tersinggung gitu. Nangis tersinggung kan juga ada kayak gitu kan. Jadi semuanya tuh itu bahkan orang kalem pun mau menutupkan apapun gitu loh, mata tuh pasti ngomong Kak. Gitu loh. Jadi aku belajar acting gimana caranya aku menunjukkan kalau seandainya aku harus kalem, gue tersinggungnya tuh lewat mata tuh gimana caranya. Aku marahin, kalau mau marah pun yang harus marahnya orang kalem harus seperti apa. Kalau emang jadi, nah kenapa aku makanya lebih suka antagonis? Karena antagonis itu lebih explore. All out ya. Dan marah itu tuh harus ada pitch-nya Kak. Jadi tuh marah mau yang namanya misalnya kayak ngancem orang tuh nggak bisa ngancem yang kayak gue itu kan marahnya kayak nggak classy gitu kan. Kayak ada jadi lu boleh marah classy, ada yang apa. Kalau misalnya marah yang classy ada yang kayak dia berarti kan pitch-nya harus terendah gitu. Terus tapi nusuk kan kayak tiba-tiba ngomongnya di kuping gitu. Dan itu yang aku sering lakuin kalau kayak aku baca gini, terus aku nanya sama sutradaranya gitu, Bu, ini berarti aku harus ngancem kan? Ngancem tapi harus kayak yang kayak classy atau gini. Oke, berarti kayak lo itu bukan siapa-siapa. Jadi lo harus tahu diri, kayak gitu. Jadi harus bicara, jadi kayak sek gitu. Terus yang kayak nunjukin aja pakai mata, terus kayak tapi pas mundur lagi kayak semua kayak baik-baik aja gitu. Terus pergi gitu. Jadi kayak gitu loh. Terus Soalnya kalau protagonis sebenarnya kalau protagonisnya dia punya masalah dengan dirinya sendiri, itu seru banget Kak. Tapi kalau protagonisnya cuma yang kayak dia disakitin gitu, wah itu ya menurut aku biasa aja. Kayak gitu. Iya, cuma nangis kayak gitu ya. Yang misalnya dia dari anak kampung gitu datang ke kota, tiba-tiba ada cowok orang kaya yang mencintai dia, tiba-tiba aku sebagai si antagonis yang kayak itu. Tapi kan aku harus explore lagi. Lalu gue nggak suka sama nih cewek, berarti gue harus ngerendahin dia apa biar gue ngejelekin dia, ngebully dia harus kayak gimana. Dan kalau jadi protagonisnya, kalau di sinetron kan berarti kayak gue dari kampung, gue harus ini, berarti gue yang kayak tidak nangis kayak gitu. Iya kan, terus kayak gitu kan Kak. Sedangkan kalau di film kan enggak. Di film itu tuh kayak mau lu jadi protagonis pun lu tuh pasti punya masalah. Ada masalahnya apa gitu. Entah karena lu
pernah disakitin orang atau apa, terus tiba-tiba lo dulunya ceria, tiba-tiba apa. Jadi tuh kalau di film itu lebih di kuak gitu, emosional dan juga psikologinya seperti apa gitu. Dan itu pas reading itu kita omongin, oh jadi kalau jadi si Danira itu kayak gini. Jadi tuh dia kayak gini. Oh, oke, latar belakangnya dia jadi kayak gimana? Oh, itu nanti ditulis. Oh, berarti nanti dia tuh nanti ada kayak orang-orang ada gila dikit gitu ya kak ya. Jadi dia gini. Jadi tapi karakternya ya, gitu. Oke. Berikutnya, syuting di tempat angker atau syuting di hutan? Kamu terakhir Alas Roban syutingnya di mana? Ikutan. Di hutan, angker juga? Aku mah nggak takut kan, jadi biasa aja. Oh, biasa aja. Berapa lama di hutan? Di hutan Alas Roban sana? Enggak, aku nggak kalah robannya karena aku nggak mau. Karena tidak sesuai dengan kontrak. Di kontrak aku cuma berapa hari. Oh, oke. Kalau Alas Roban harus keluar kota ya? Iya, dan aku tidak mau. Oh, oke. Akhirnya syutingnya di Jakarta? Aku di hutan syutingnya mana? di Buperta, Cibubur. Oh, Cibubur. Itu juga udah serem kan? Aku biasa aja sih. Biasa aja. Walaupun tengah malam? Kamu sampai malam nggak syuting? Tapi nggak, biasa aja? Biasa aja. Nggak lihat yang aneh-aneh? Kalaupun lihat aneh juga aku nggak peduli. I see. Pernah lihat yang aneh-aneh? Pernah. Oh, lihat apa? Dulu, ini yang aku paling ingat ya. Jadi waktu kecil itu kan namanya kita anak kecil ya kan. Jadi kita kan suka ngeliat aneh-aneh kan. Aku pernah, jadi rumahku seberangnya tuh rumah sepupuku. Terus di balkonnya sepupuku tuh ada cewek pakai baju putih panjang banget, senyum ke aku begini-gini. Terus aku lagi di balkon juga, lagi disuapin sama mbak aku gitu. Terus aku gini balik. Aku gini balik, terus mbak aku, kamu ngapain? Itu dada ke siapa? Tuh ada kakak-kakak cantik, aku bilang gitu, lagi dada. Ada, hah? Dia bilang gitu, pakai baju apa? Pakai baju putih itu di situ tuh, bilang katanya gitu. Terus kayak gitu, itu loh mbak. Terus loh, ya kakaknya hilang, udah nggak ada, aku bilang gitu. Terus kayak gitu, dia jadi takut. Habis itu dia minta keluar. Sementara kamu nggak takut ya? Gak. Tanpa sosmed atau tanpa make up? Tanpa make up. Kamu sosmed aktif ya? Aktif dong, harus dong. Ya, harus dong. Mendingan tanpa make up. Branding ya. Iya. Kalau tanpa make up bisa pakai filter ya? Aku masalahnya foto-fotoku nggak pakai filter. Gimana dong? Aku udah cantik dari lahir, makasih. Mantap. Kamu cantik banget. Emang kamu orang mana sih? Papaku ada campuran Thailand. Gitu. Dia terus mamaku Medan Jawa. Oh, Medan Jawa. Jadinya begini ya, cantik banget ya. Amin. Kok kulitnya putih? Kalau orang Jawa kan biasanya coklat. Mamaku putih. Oh, mamamu putih. Mamaku putih. Dan maksudnya orang Thailand itu kan kadang-kadang kebanyakan putih ya? Enggak juga ya. Dia kan sebenarnya sama aja kayak Malaysia juga ya. Ya sama kayak kita. Kalau di luar negeri kita susah bedain. Iya, kecuali Jepang, Korea, Filipina. Kalau Filipina kan kadang-kadang ada keturunan dari yang kayak dia Spanyol atau Portugal. Iya, Portugal gitu kan. Kalau Thailand itu ya dia antara keturunan Chinese. Maksudnya orang Chinese pindah ke Thailand atau emang kayak yang dia emang pendatang yang ya karena kan mukanya kayak Jawa juga. Iya, kan? Kalau di luar negeri susah bedain antara Filipina, Thailand sama Indonesia tuh sama. Susah ya kan? Sama Melayu kan ya, sama Melayu. Idealis atau realistis orangnya? Realistis ya. Emang dari dulu emang realistis, nggak ada idealisnya. Dulu aku idealis banget gitu. Terus tapi lama-lama gini ya, gini kak, ini pengalaman juga sih. Aku dulu orang itu idealis sekali. Tapi ternyata orang idealis itu ternyata banyak yang tidak suka. Gitu loh. Orang idealis itu ternyata tidak suka. Karena kan yang gini kan, karena gue idealis, gue memegang teguh apa yang gue percayai dan segala gini gitu. Aku idealis banget. Jadi dalam syuting apa semuanya apa ini itu harus aku ideal, gitu ideal ya? Semuanya harus. Jadinya keras kepala ya Bu. Enggak keras kepala. Cuma aku yang kayak jam segini masih belum syuting, ini maksudnya apa ya? Kalian tuh main-main atau apa? Saya nggak pernah kerja kayak gini. Aku pernah kayak gitu. Jadinya sombong ya? Bukan sombong. Jadi aku ngerasa dipermainkan gitu. Terus dia kayak apaan sih, biasa aja kali Cat, ini kan maksudnya produksi kita sendiri. Jadi ya udahlah, kita santai-santai aja ya, nggak bisa kerja harus profesional gitu. Aku kayak gitu dulu. Tapi kayak sekarang kayak nggak bisa kayak gitu. Kalau kita nggak bisa seidealis itu gitu loh. Maksud aku kayak
lebih fleksibel harus ya. lebih fleksibel gitu loh. Biar diterima lingkungan kita ya. Bukan cuma diterima lingkungan. Kalau diterima lingkungan apa enggak itu kan tergantung dari kita masing-masing ya kayak. Kadang-kadang kita baik sama orang aja, tetap aja orang nggak terima kebaikan kita kok, gitu kan? Iya kan? Iya Gitu. benar. Tetap aja kita nanti diomongin diapain. Jadi aku nggak peduli dengan itu. Fleksibel adalah buat apa? Buat kesejahteraan semua orang. Gitu adalah. Misalnya kayak ada yang aku telat atau krunya yang telat atau kameranya rusak gitu seandainya. Ya kita harus fine. Kita harus fine gitu. Terus kalau seandainya schedule-nya mundur atau apa gitu, ya it's okay. It's okay-in aja. Terus misalnya kayak aku kosong 4 jam 5 jam gitu. Kalau dulu kan kayak kosong 4 jam 5 jam, apaan sih nih 4 jam? Lo tau kan gue PU nih masa bisa kosong 4 jam gitu kayak. Aku dulu kayak gitu. Tapi sekarang kan kayak wah bagus deh gue bisa tidur bisa apa segala kayak seiring gitu. dengan usia kali ya. Karena makin dewasa. Karena diomongin tuh kayak aku sering dinasehatin gitu loh. Katy nggak boleh kayak gini. Jadi orang kayak nggak suka gitu. Dan kan jadi artis itu harusnya kerjanya adalah menunggu dan apa gitu. Jadi aku yang kayak lama-lama mikir kayak iya juga ya. I mean like kayak kalau mau jadi idealis jangan jadi artis. Menurut aku tuh kayak gitu. Karena di dunia perartisan itu semuanya harus fleksibel gitu. Nah, sekarang Katy, kalau orang bertanya, kan Katy tadi main film lah, main sinetron lah, apa. Kalau Katy saat ini lebih suka dibilang apa? Seorang aktris atau seorang entertainer atau entertainer deh kayaknya Kak. Entertainer, kamu bisa segalanya. Mungkin ya, cuma maksud aku kan aku lebih entertain itu kan banyak hal ya Kak, apapun itu kan ya, kayak kadang-kadang ya aku bar take over satu, aku nge-host di mana gitu kan, aku nge-host jadi ya terus jadi MC, jadi kamu model, MC juga? Ya jadi model, terus udah gitu, mungkin aku jadi bintang tamu atau aku jadi public speaker gitu-gitu, terus speaker dan segalanya itu kan bukan cuma depan kamera, itu kan entertain kan. Itu salah satu ya, dari itu salah satu dari part of entertain. Jadi aku lebih suka dibilang entertainer person. Oke. Ya, jadi fix mantap seorang Katy Indra adalah entertainer, ya. Oke, nah. Sepertinya bincang kita lumayan asik dan panjang, gak terasa. Ternyata waktunya sudah harus diakhiri. Tuh sutradara gue udah begini-begini. It's okay. Dan kita akan ngobrol lagi nanti di lain kesempatan. Katy masih mau kan datang ke sini kan? Kalau aku jadi hostnya aku lebih mau lagi. Lu bikin gue nganggur dong. Enggak, kita berdua terus amin. Tambahin. Suatu saat kita berdua ya. Amin. Jadi apalagi rumahnya deket ya. Yes. Oke, sobat mantap, itu dia ngobrol kita bareng Katy Indra. Dan semoga apa yang kita sampaikan hari ini membuat inspirasi dan juga membawa kebaikan untuk kita semua. Jangan lupa untuk selalu nonton podcast Fix Mantap di channel media Tata Logam. Saya Mas Rere dan Katy Indra. enggak kuku. Au au.